Yang tadinya aktif produksi sekarang tiba-tiba macet gara-gara mabung. Hai teman-teman, kembali lagi di channel Al Family Channel. Di sini saya akan membahas seputar ternak murai batu atau breeding murai batu. Banyak kendala-kendala yang dialami oleh peternak-peternak. Kesulitan A, kesulitan B, kesulitan C, biasanya dialami oleh peternak-peternak pemula. Di sini saya akan sedikit membahas bagaimana sulitnya beternak murai batu dan bagaimana cara menanganinya. Jadi sebetulnya sih kalau kita mau sabar dan kita mau mengamati karakter si murai batu itu tersendiri, kita bisa mengenal karakternya. Kunci utamanya itu. Terus kesabaran kita gitu. Jadi misalkan kalau kita orangnya tidak sabar, yang akan bisa berternak gitu kan, yang bawaannya pasti pusing-pusing gitu kan. Jadi kalau Anda ingin beternak murai batu, satu yang harus ditanamkan itu Anda harus hobi dulu, harus suka dulu. Kedua, Anda harus punya sabar. Mau bertelur kek, mau enggak kek, yang penting ternak. Gitu. Itu kunci-kunci sukses, kunci-kunci bisa breeding murai batu. Di samping dengan masalah-masalah lain, nanti saya akan sedikit berbagi bagaimana menangani dan solusinya beternak murai batu agar berhasil. Jadi yang harus ditanamkan untuk peternak pemula yaitu Anda harus suka dulu dengan burungnya. Yang kedua, Anda harus sabar, mengenali karakternya bagaimana. Jadi Anda paham gitu kan, burungnya mau seperti apa, oh harusnya seperti ini gitu kan, burungnya seperti ini, harus seperti ini gitu. Insya Allah pasti bisa gitu kan gitu. Terus ada teman saya yang mengalami macet produksi gitu, yang tadinya produksinya lancar, tapi biasanya kendala setelah mabung atau urak atau turun bulu biasanya macet produksi. Meskipun bertelur, tapi zong rata-rata. Nah, bagaimana solusinya dan bagaimana penanganannya agar murai itu terus bisa produksi lagi. Jadi sebetulnya ada beberapa poin penting yang harus kita perhatikan gitu. Macet produksi bisa dengan satu, adanya predator, kedua kurangnya makanan, kurangnya EF, itu bisa jadi macetnya produksi. Yang kedua, ngelemak atau kegemukan. Biasanya kan kadang-kadang murai yang sedang turun bulu atau mabung biasanya aktivitas lebih diam, tidak aktif seperti biasanya. Nah, di situ pasti si burung itu ngelemak karena kan kurang gerak. Jadi bagaimana penanganan supaya murai tersebut bisa produksi lagi dan menghasilkan anakan-anakan? Yang tadi saya sebutkan ada 3 poin. Mungkin ada predator. Yang kedua, mungkin kurangnya pakan atau kurang nyaman di tempat kandang ternaknya. Yang ketiga, ngelemak. Saya akan bahas dulu poin yang ketiga, poin ngelemak atau kegemukan. Nah, bagaimana cara melihatnya, Kang? Kan di kandang ternak susah ya, kita tangkap si burungnya, kita tangkap dua-duanya gitu. Setelah ditangkap kita lihat bagian biasanya sih yang berlemak kelihatan itu di leher paling atas dekat leher. Kalau ada gumpalan putih itu udah pasti ngelemak.
Bagaimana cara penanganannya? Biasa kita cabut, kita masukkan ke kandang bulat, tapi tetap disatukan ya, agar tidak ribet nanti pas kita mau masukin ke kandang ternak lagi. Jadi kita masukin ke sangkar bulat, porsinya kita turunin, kita pagi-pagi jemur biasa, kita embun dulu, jam 5, jam 6 kita embun. Setelah itu kita kasih makan yang biasanya jor-joran, ngasih jangkrik, biasanya 20 atau 30 pagi, siang atau malam kasih lagi 20. Kita bisa kurangi gitu bertahap. Misalkan biasa kita ngasih 20 atau kita ngasih jor-joran, kita kasih 10. Turun kita kasih lagi 5 gitu. Jadi tiap hari dikurangin si porsi jangkriknya. Jadi jangan sampai kita cabut dari kandang ternak tapi kok malah tetap terus nggak hilang-hilang gitu si lemaknya gitu ya. Caranya begitu. Jadi harus porsi EF dikurangi, terus mandi, jemur, kalau ada umbar ya kita umbar gitu. Tapi ingat, jemur jangan terlalu lama. Karena apa? Karena burung dijemur itu bukan menghilangkan lemak, tapi mengurangi kadar cairan yang ada dalam tubuh burung gitu. Jadi poin untuk menghilangkan lemak itu porsinya harus diturunin gitu. Bisa diselingi dengan pur. Yang penting jangkrik itu pasti dikurangi dalam 3 hari atau seminggu, pasti si burung kembali normal dan bisa dimasukin kandang ternak. Terus ada lagi pertanyaan dan pengalaman saya pribadi, kok Kang cenah biasanya udah lemak udah hilang nih gitu kan. Terus saya masukin lagi ke kandang ternak, tapi kok tetap malah nggak produksi lagi gitu kan. Setelah saya lihat kok melemak lagi. Nah, itu poin-poin penting lagi. Jadi meskipun sudah diurus, kita dicabut selama 1 minggu di kandang bulat, kita turunin porsi, pas kita masukin kandang ternak lagi tetap kita atur juga porsinya. Agar apa? Agar tidak melemak lagi gitu. Jadi gitu ya teman-teman. Solusi dan penanganan murai batu melemak di kandang ternak yang tadinya lancar produksi, yang tadinya aktif produksi, sekarang tiba-tiba macet gara-gara mabung. Nah, ada 2 poin lagi yang belum saya bahas. Nanti insya Allah saya akan bahas dengan video yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya dan mohon maaf apabila senior-senior di sana yang berbeda-beda pendapat, karena ini memang real pengalaman saya pribadi dan curhatan-curhatan teman-teman saya, dan alhamdulillah berhasil gitu dengan pakai cara seperti yang saya jelaskan tadi. Yaudah teman-teman, sampai di sini dulu videonya, mudah-mudahan bermanfaat. Cik.